Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini resmi dibuka Kampung Ikan Damandiri Tanjung Wangi Cicape Kabupaten Subang. Gotong royong Subang, ngabret Jawa Barat. istimewa. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Mari kita simak. Wilujeng Sumping, selamat datang di Subang. Selamat pagi kepada Tua Yayasan Damandiri beserta jajaran. Resmikan Kampung Ikan Damandiri Desa Tanjung Wangi Kabupaten Subang. Wah, ada Semakin ngabret insya Allah. semakin ngabret, dan juga tadi disebutkan juga bahwa ini banyak sekali manfaatnya, sudah sangat dijabarkan seperti apa dan juga menjadi dengan ini resmi dibuka Kampung Ikan Damandiri Tanjung Wangi Cicape Kabupaten Subang. Alhamdulillah, kami persilakan Bapak Wakil Bupati Subang tentunya bersama dengan Bapak Legend dari Purnawirawan Sugeng dan juga beberapa tamu jajaran untuk langsung meninjau menuju juga ke tempat penanaman benih dan juga panen ikan. Dampak yang terjadi ya. Seperti cita-cita pendiri yang terdahulu Bapak Haji Muhammad SAW bahwa Kampung Damandiri atau Yayasan Damandiri itu didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Ikan Damandiri, kawasan perikanan terpadu yang tentunya sekali lagi ini pemanfaatan teknologi dan juga edukasi untuk hasil budidaya yang sangat tinggi, yang tentunya berdaya saing tinggi. Jadi sekali lagi hadirnya Kampung Ikan Damandiri memberikan dampak yang positif untuk masyarakat Kabupaten Subang, khususnya yang berada di Desa Tanjung Wangi Kecamatan. Udah pada nyari semuanya enggak? Udah nyari semuanya? Hangatan wae. Yang akan kita produksi nanti Pak, seperti ini, panen nanti. Ini nanti misalnya seperti itu. Tapi untuk yang konsumsi biasa itu di ukuran 2, 3, 4 ekor per kilogram. Gitu. Nah, jadi kita akan coba panen dan nanti kita akan serahkan kepada beberapa perwakilan dari masyarakat Tanjung. Ini cukup. Kalau Pak Wabub ini udah ahli Pak. Sudah ahli menyair ya. Sebetulnya tekniknya untuk yang kolam bioflow itu tekniknya sama seperti di kolam Edra. Kita surutkan airnya dulu Pak. Surutkan dulu, sisakan untuk sekitar beberapa senti supaya masih ada air di sana. Kemudian langsung kalau kita panen kan di Kampung Ikan Damandiri Pak, panennya itu dengan menggunakan tangan Pak, tidak menggunakan selokan. Karena kalau dengan menggunakan selokan itu akan mengakibatkan luka di ikan dan itu mengakibatkan nanti dalam perjalanan akan mati. Enggak mati. Jadi kita akan ini ada oksigen, kita akan kirim untuk ke Jakarta, kita mulai Depok, Bekasi dan sebagainya. Jadi ini seperti itu. Cuman ini kita akan coba bagaimana Pak Wabub ini. Ikan di Kampung Ikan Damandiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah digebah di lauk nanti balik judul kalau udah kaler ya. Biasa dibangkos. Oh, gitu paling namanya. Enggak. Itu asal kenalan. Nah, simbolis saja mungkin dimasukkan nanti diserahkan Pak Wabub. Ini ada yang sampai 1 kilo ya Pak ya? Dari kampung ini berapa? Nah, Bapak dari masyarakat Tanjung Wangi. Cara satu lagi Pak, boleh ditangkap. Kami aja mah hiji ya Pak namanya. Ya, laukna laling khas ini ya yang kita cantarundo juga boleh. Jadi nanti packing, kita packing Pak. Biasanya kita packing perjalanan ke Jakarta itu kan packing kayak beras. Jadi ya, coba juga betul memberdayakan masyarakat sehingga membuka peluang-peluang pekerjaan untuk masyarakat. Sehingga nanti keberadaan dari kampung ikan Damandiri ini sangat bermanfaat dan dirasakan manfaat oleh masyarakat, khususnya di Desa Tanjung Wangi, umumnya Kabupaten Subang. Jadi di sini mungkin saya jelaskan, di sini ada 80 kolam diameter 5, kemudian 1 kolam diameter 7, kemudian ada 4 kolam aquaponik. Selanjutnya di sana ada dapur untuk pengolahan. Nanti kita akan olah yang pertama mungkin yang belum pernah atau jarang ada adalah ikan asap, ikan nila asap ya. Ikan nila asap, kemudian abon ikan. Itu pun pemberdayaan kerjasama dengan Ibu Aas Pak yang sudah memproduksi itu. Jadi tidak resep sendiri Pak itu. Kemudian setelah itu kita pun ada di sana ada ruang pelatihan khusus untuk kurang lebih untuk 40 sampai 50. Silakan mungkin untuk pelatihan di bidang perikanan, pertanian, peternakan mangga, Pak. Cukup untuk 40 sampai 50 ya. Tetapi untuk mesnya baru bisa untuk 24 orang, Pak. Mangga bisa dipakai Pak ya sama masyarakat Pak ya. Nanti programnya nanti untuk pertanian, perikanan, dan peternakan. Mungkin teknik yang kita gunakan sini adalah bioflok, dan ini mungkin yang running belum banyak karena kita harus mempersiapkan benih dengan sebaik-baiknya itu supaya tidak tidak mubazir nantinya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu semuanya. Kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih hadirnya Kampung Ikan Damandiri ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena selain itu juga ini juga bisa transfer knowledge buat masyarakat sekitar bahwa aktivitas ikan tidak harus dengan kolam yang mengalir airnya, tapi juga dengan bioflok ya, tidak butuh luas area, dan ini juga buat masyarakat kita juga ada pelatihannya. Tapi ini sangat luar biasa, memberikan kontribusi buat pemerintah daerah Kabupaten Subang dan juga untuk masyarakat Kabupaten Subang. Di Subang sendiri apa baru pertama ini ada? Ada beberapa tempat yang memang bioflok, tapi lebih kepada kayak misalkan di Balai Ikan di Sukamandi ada beberapa tempat-tempat juga memang ada bioflok, di Tanjung Wangi juga ada, tapi tidak sebesar ini. Nah ini kan kita harapkan nanti ada multiplier efek dari kegiatan-kegiatan mulai dari hulu sampai ke hilir terkait kegiatan ikan, termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar dengan ikannya berikutnya mau diapain begitu ya. Juga masyarakat bisa belajar tentang pendederannya, pembibitannya, sampai besarannya, termasuk juga pengolahan pasca panen. Oke, aman ya. Atur nuhun. Sip, Pak Ketua. Ya. Memilih di Subang dan memilih kampung ikan ini. Jadi ada beberapa sasaran kita. Sifatnya hanya meningkatkan potensi. Potensi di sini cukup bagus soal ikan. Termasuk sumber daya manusianya menguasai soal ikan cukup besar. Kami hanya meningkatkan. Dari tadi sudah ada bioflok, tapi kita ingin jauh lebih banyak. Karena saya yakin, kita tadi udah hitung-hitungan ada berapa dapur MBG. Satu dapur 3.000. Ada berapa dapur di sini? 55. Ya, kalikan kalau satu dapur itu melayani seminggu 2 kali atau sebulan 4 kali, kira-kira berapa ekor?
Mau cari dari mana? Kenapa nggak kita tangkap mulai sekarang? Jadi presiden hanya menggaungkan sekali, harus dijabarkan oleh seluruh masyarakat. Apa yang harus dikerjakan? Salah satu upaya dari Subang adalah menyiapkan ikan. Telur di mana-mana sudah mulai. Ikan belum. Nah, sekarang kita coba di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Pak, kelebihan sistem biopok dengan budidaya lain gimana, Pak? Nanya aja ke saya, nanya ke ahlinya. Secara teknis ke Kang Lian. Siap. Oke, Pak Jenderal, atur nuhun. Baik Pak, jadi bisa dijelaskan kegiatan peresmian Kampung Ikan Damandiri ini dan kedepannya seperti apalah gitu. Alhamdulillah hari ini telah diresmikan kawasan terpadu Kampung Ikan Damandiri di Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Cicerem, Kabupaten Subang. Jadi kedepannya ini akan menjadi tempat yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya khususnya Desa Tanjung Wangi. Karena program-program yang akan dilakukan adalah program pemberdayaan masyarakat. Bagaimana program dilaksanakan? Yang pertama, kami akan menerima tentunya karyawan ya. Karyawan jadi ada daya serap dari tenaga kerja. Nggak banyak mungkin ya sekitar berapa gitu ya. Kemudian yang keduanya, masyarakat akan diikut sertakan, ikut berpartisipasi aktif dengan mengelola, misalnya begini. Ini kita akan ada program pemberdayaan masyarakat untuk 20 orang. Satu kolam ini dikelola oleh 5 orang. Jadi ada 4 kolam jadi 20 orang. Nah, kita akan koordinasi dengan kepala desa untuk menseleksi siapa saja yang eligible, yang layak untuk mendapatkan program ini. Karena setelah program ini selesai, itu akan mendapatkan semua bantuan dari kita, dari mulai kolam, peralatannya, kemudian benihnya, kemudian pakannya sampai panen. Nah, jadi mereka kami latih selama sekitar 3 bulan setengah, dari mulai teori, kemudian pembenihan, dari mulai tebar benih, dari mulai tebar benih sampai dengan panen. Nah, kita lihat hasilnya, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Nanti ada rankingnya, mungkin dari 1 sampai 5 nilainya berapa. Nah, kalau nilainya di atas 3, 4, 5 itu berarti kami nyatakan lulus. Kami akan mensertifikasi. Sertifikasi bukan hanya kertas ya, tapi langsung diberikan, diserahkan seperangkat peralatan kolam beserta benihnya, beserta pakannya. Serah terima. Jadi kalau panennya setiap 4 bulan sekali katakanlah, jadi 4 bulan sekali dalam satu siklus itu ada 20 orang, berarti dalam 1 tahun ada 60 orang yang akan kita berikan manfaat itu. Mengapa harus training dulu atau harus dapat sertifikasi? Supaya memang mereka mempunyai rasa tanggung jawab bagaimana mengelola budidaya yang kami laksanakan ini. Jadi nanti mungkin di sini dalam 1 tahun ada 60 rumah yang ada kolam-kolam biopolok yang lengkap kita berikan semuanya. Kayak seperti CSR lah gitu. Betul. Nah mungkin Pak, kita satu kolam biopok itu ada berapa ikan ekor lah gitu atau kilo gitu Pak? Tergantung ya, tergantung. Jadi itu bicaranya kita tebar. Kalau di dalam kolam biopolok ada namanya tawar padat. Tawar padat itu dihitungannya sekian ekor per meter kubik. Nah, bisa sampai 150 ekor per meter kubik, bisa 125 atau bahkan mungkin yang pemula-pemula bisa cuma 100 ekor per meter kubik. Berarti kami kita rata-rata 125. 125 ekor per meter kubik ya. Kemudian tinggal dikalikan aja, kalau kolam diameter 4 berapa kubikasinya, diameter 5 berapa. Caranya hitung volumenya dikalikan dengan 80% ketinggian airnya gitu. Kalikan dengan tebal panasnya berapa gitu. Nah, kalau kita di sini mungkin sekitar kelima sekitar 1.500 sampai 2.000 ekor per kolamnya. per kolam berarti ya Pak. Nah mungkin Pak kan ini bisa jadi ekowisata juga lah gitu kan. Rencana ke depan apakah kita akan menggait sekolah-sekolah gitu kan untuk belajar gitu kan, edukasi gitu kan. Memang tujuan ini supaya dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ini menjadi tempat edukasi ya, edukasi. Mungkin kalau di wisata bisa karena pemandangannya cukup bagus di danau ya. Dapat sunrise kalau pagi hari gitu ya. Di sini kita mempunyai pusat pelatihan kapasitas sekitar 40 sampai 50 orang, dan kita baru mempunyai mes yang cukup untuk 24 orang. Yang pelatihan di sini nanti akan nginep di sini, kita gembleng di sini, kemudian setelah berhasil mungkin
kita berikan peralatan dan sebagainya itu untuk masyarakat di sini tentunya gitu. Jadi prinsipnya bagi Yayasan dan Mandiri adalah makin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, makin senang. Jadi kalau untuk apa namanya, untuk suatu perusahaan ya, makin banyak profitnya, makin senang kan. Tapi kalau kita nggak, dari yayasan itu makin banyak dimanfaatkan fasilitas yang ada di sini oleh masyarakat, yayasan dan almarhum Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto akan menjadi lebih senang gitu. Itu makanya kita menginginkan manfaat yang lebih dan lebih gitu ya, gitu untuk masyarakat. Siap Pak, cekap. ya. Cekap. Hatur.